bahwa kalian itu kalau ikut saya, ini amanat pengutusan, diutus untuk apa? Kalian tuh kalau ikut saya, ikut Tuhan Yesus, bukannya gampang, tapi sorot. Makanya di ayat 16 dibilang, ilustrasinya begini, Tuhan Yesus bilang, kalian itu kalau saya utus seperti domba diutus ke tengah-tengah serigala. Domba lawan serigala udah pasti tidak bisa. Serigalanya banyak. Itulah kita orang percaya. Seperti domba diutus ke tengah-tengah serigala. Terus lanjutannya ayat 17 sampai 23 itu ngomong soal apa? Yang kamu akan alami itu apa? Dibenci. Penganiayaan. Yang kamu akan alami itu apa? Dibenci oleh karena Tuhan. Bahkan kamu itu bisa ditolak sama keluarga kalau kamu percaya kepada Tuhan. Itu semua dikasih tahu sama Yesus. Jadi Yesus sedang menguatkan para murid supaya apa? Supaya itu kamu jangan takut menjalani tugas ilahi yang berat, yang penuh resiko, dan mungkin akan membuat kamu tuh merasa sendirian, merasa tidak diperhatikan. Nah, kita baca satu ayat sebelum. Yang mesti kita takutin itu siapa aja? Katanya Tuhan Yesus, yang mesti kamu takutin adalah yang berkuasa membunuh jiwa. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Jadi Tuhan Yesus mau ajak bahwa setiap orang percaya itu fokusnya bukan soal yang hidup di dunia ini, hidup yang sementara ini, tapi fokus kepada siapa pemberi hidup yang kekal itu. Siapa pemberi hidup yang kekal? Tuhan Yesus. Baru kita masuk ke teks yang tadi kita baca. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor daripadanya pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Kamu, kita lebih berharga daripada barang banyak burung pipit. Seduit, sekarang kita mau bahas seduit. Kata seduit itu Bapak Ibu ya. Seduit itu mata uang paling kecil pada saat itu. Oke, sekarang mata uang paling kecil berapa nilainya? Sen, 1 sen. 100 rupiah kan? 50 udah gak ada. Sekarang 100 rupiah bisa beli apa? Bisa beli apa? Gak iso beli apa? 500. Sekarang parkir aja berapa ya? Parkir motor 2.000. Kalau kita kasih 100 tersinggung. Gak bisa, gak ada harganya duit 100. Kalau dulu duit 100 dapatnya apa? Burung pipit 2 ekor. Artinya burung pipit itu gak ada harganya. Hampir tidak berarti secara ekonomi ataupun sosial. Itu pun di dalam perhatian dari Bapa di surga. Sehingga ini merupakan satu ketenangan, kenyamanan, keyakinan, dan juga kepastian ketika kita semua sudah dipegang sama Tuhan. Yang tidak berharga itu, yang nilainya kecil saja Tuhan perhatikan, apalagi setiap kita anak-anak Tuhan. Amin. Kita ini diperhatikan sama Tuhan, Bapak. Yesus itu mengangkat harga diri murid-muridnya yang mungkin sangat merasa kecil, gak penting, tetapi justru yang tidak penting itu diperhatikan oleh yang mempunyai dunia. Bapak Ibu, pernah satu kali saya ngobrol sama orang tua ya. Perasaan orang tua itu selalu merasa apa? Kok saya kurang berguna daripada dulu. Kenapa? Karena memang secara fisik kan tambah lemah ya, betul ya? Dibanding dulu waktu muda. Fisik tambah lemah, penglihatan sudah mulai susah, kaki sudah mulai capek kalau jalan. Jalan sedikit bisa bengkak. Belum organ-organ yang di dalam. Belum lagi otak kita mulai lupa-lupa kalau nggak dilatih terus. Jadi memang orang tua ini banyak yang merasa apa ya, merasa tidak diperhatikan. Tetapi kita mau dengar hari ini dari firman Tuhan bahwa penentu sukacita kita bukanlah kekuatan yang kita miliki, bukanlah harta yang kita miliki, tetapi ketika kita sudah dipegang oleh Tuhan Yesus. Karena fisik itu ada batasnya. Umur orang berapa sih? 70
80, 90, 100, 110. Udah sampai situ aja. Tetapi setelah itu yang terpenting, karena setelah itu adalah selama-lamanya. Selama-lamanya antara sama Tuhan atau sama hantu gitu loh. Pilihannya dua. Kalau nggak sama Tuhan, sama bukan Tuhan gitu. Dan itu selama-lamanya. Jadi yang perlu kita pikirkan adalah selama hidup di dunia, pastikan saya ini sudah dipegang sama Tuhan. Karena kalau kita berusaha pegang Tuhan terus, kita itu lemah, kita itu banyak jatuhnya, kita itu banyak gagalnya. Tetapi kalau kita sudah dipegang sama Tuhan, aman, lancar. Bapak Ibu, aplikasinya itu buat setiap kita para lansia. Saya belum ya, saya belum. Yesus itu sedang bicara sama murid-muridnya, itu ilustrasinya begini, kayak orang tua yang punya anak, gitu ya. Orang tua punya anak itu, saya kebetulan baru punya anak. Jadi kerjaan saya itu kalau nggak ada kerjaan lain, itu memperhatikan anak ini lagi apa. Gitu ya. Sekarang lagi tahapnya belajar ngomong, gitu ya. Ngomong papa udah bisa, ngomong mama udah bisa, amanya udah bisa, akong yang belum ya, susah akong. Lagi belajar ngomong apel sekarang, sama belajar ngomong namanya sendiri. Kita tuh perhatikan hal-hal yang kecil. Dan juga saya pikir kita sebagai orang tua akan melihat anak-anak kita itu seperti apa? Ya seperti anak-anak. Sampai pada usianya berapapun. Bapak Ibu sih punya anak, pasti melihat anak Bapak Ibu yang udah 30, 40, 50 tahun tetap seperti anak gitu. Pasti kan nganggep dia anak gitu. Seperti itulah Bapak kita melihat setiap kita Bapak. Kita itu tetap dianggap anak yang perlu pertolongan dari Bapak. Oke. Sekarang kita masuk ke perenungan kita ya. Ada beberapa poin yang akan saya bagikan untuk kita renungkan. Yang pertama, bahwa Tuhan itu peduli kepada setiap kita. Tuhan itu peduli kepada usia tua kita. Tuhan tahu rasanya sepi, rasanya tubuh yang melemah. Tuhan tahu rasanya kelemahan-kelemahan yang kita alami saat kita tua saat ini. Tuhan sudah mengalaminya. Dan dia tetap berkata, Bapak Ibu itu berharga di mata Tuhan. Saya mau ajak setiap kita baca satu ayat Alkitab. Saya nggak tampilin di sini. Bapak Ibu kalau baca Alkitab, bawa Alkitab boleh buka. Di dalam Mazmur pasal ke-8 ayat 1 sampai 10 ya. Yang bawa Alkitab buka, yang nggak bawa Alkitab baca, dengerin saya. Mazmur ini ditulis oleh Daud. Dia mau gambarin kita itu manusia seperti apa di hadapan alam semesta, dan bagaimana Tuhan memperlakukan manusia itu di hadapan alam semesta. Ya. Ayat 2. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawan untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit, ini si pemazmur melihat langit, buatan jari, bulan, bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingat? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Kita bandingkan diri kita dengan alam semesta ini, Bapak. Kita itu begitu kecil, tidak ada apa-apa. Saya kebayang kemarin yang Israel sama Iran itu lagi perang, rudal dikirim, jeder, hancurin gedung. Bapak Ibu, kalau kita lagi ada di gedung itu lagi baik-baik saja, lagi happy-happy, kena rudal gitu, udah hilang Bapak. Kita itu sekecil itu. Tetapi justru yang kecil itu ayat 6.
namun engkau telah membuat hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas kuatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kita yang manusia kecil dianggap Tuhan apa? Ditempatkan hampir sama seperti Allah untuk berkuasa atas ciptaan alam semesta. Itu kita manusia yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa agar setiap kita di dalam menjalani masa-masa yang tidak mudah, usia lanjut, mungkin kita juga mau kontak anak aja susah sekarang. Tapi percayalah bahwa Allah Bapa tidak pernah tidak memperhatikan setiap kita. Amin. Pasti diperhatikan. Tinggal ngomong aja, berdoa sama Tuhan. Yuk, sekarang saya mau ajak kita nyanyi lagunya ya. Yang tahu lagunya boleh langsung nyanyi ya sama saya ya. Ada yang pernah dengar nggak lagu ini? Sering dinyanyiin mestinya di gereja ya. Yesuslah sobat setia yang memberkatiku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Ku nyanyi, ku bebaslah, tiada ku khawatir. Dia yang peliharakan burung, pasti memelihara. Pernah dengar? Pernah ya? Pak Yucian aja yang pernah. Yang pernah dengar nyanyinya lebih keras ya. Yuk kita ulang lagi. Liriknya gampang dan liriknya boleh dihafal karena menguatkan setiap kita. Katakan apa? Yesus sobat yang sejati, setia, memberkatiku. Tiada ku khawatir karena dia meliharakan burung, pasti juga memeliharakan. Yuk lagi ya. Kenapa dingin? Beta tuh saya mau cek. Beta kurang kali takut. Saya kan di motor. Masuk. Mengapa kesal? Mengapa kecewa? Mengapa hati susah dan gundah gulana? Yesuslah sobat setia yang memberkatiku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku.
Ayo lagi ketinggian ya. Saya turunin. Mengapa kau besar? Mengapa Besar. Mengapa kecewa? Mengapa hati susah? Dan gundah Yes. gulana Yesus Yesuslah sobat setia yang yang memberkati. ayo lebih gede suaranya. Dia peliharakan burung, Dia peliharakan burung, juga peliharakan refren. nyanyiku bebaslah, tiadaku khawatir. Dia yang peliharakan burung, pasti memeliharaku. Sekali lagi ya. Depan. Mengapa berkesan? Mengapa kecewa? Mengapa hati susah Dan gundah gulana Yesuslah sobat setia yang memberkatiku. Dia peliharakan burung, juga peliharakan. Dia peliharakan burung, juga peliharakan. Nyanyi bebaslah, tiada khawatir. Dia yang peliharakan burung, pasti memeliharaku. Ku nyanyi ku bebaslah. Ku nyanyi ku bebaslah, tiada ku khawatir. Dia yang peliharakan burung, pasti memeliharaku. Semoga lagu ini juga memberkati setiap kita yang Amin. semakin memberkati penciptanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ada satu firman Tuhan yang hari ini sekali lagi menguatkan kami bahwa Tuhan yang memutus kami, Tuhan yang memperlengkapi kami, dan Tuhan juga yang melindungi setiap kami, sehingga tidak perlu ada yang kami khawatirkan karena Tuhan, Engkau memelihara setiap kami. Engkau yang memeliharakan burung, Engkau juga pasti akan memeliharakan anak-anak-Mu yang Tuhan kasih. Ajar kami untuk senantiasa berserah, bersandar hanya kepada Tuhan, bukan mengandalkan manusia, tetapi mengandalkan Tuhan saja. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.
nanti di PHK, karena di Amerika memang ya semua tahu banyak yang di PHK, puluhan ribu, satu kali PHK itu 11.000. Jadi anak saya itu sering bilang, mama saya khawatir, saya mesti menjawab, nggak usah khawatir, burung pipit aja Tuhan pelihara, masa kita nggak dipelihara? Ya bukan katanya kita malas-malasan lalu nggak mau kerja, tapi kita punya harapan, kita punya sandaran, kita gandol sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memenangkan semuanya itu, pasti akan menolong kita. Amin.